Seorang wanita di kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan penganiayaan hingga tega membanting bayi 6 bulan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Video viral yang kita saksikan ini tidaklah untuk ditiru. Sekali lagi kita harus mengecam tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita yang begitu tega menganiaya bayi 6 bulan, pemirsa. Tampak penganiayaan dilakukan cukup keji oleh pelaku yang diketahui berlokasi di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Pelaku ini dalam keterangannya yang didapat dari kepolisian mengaku kesal kepada ibunya karena tak pernah mengirim uang untuk biaya hidup sang bayi semenjak ditinggal pergi merantau. Dari hasil pemeriksaan polisi, wanita yang berusia 25 tahun ini ternyata masih dalam pengaruh narkoba lantaran hasil tes urinnya positif menggunakan obat dan sabu. Kalau kita lihat tadi di video terakhir, di bagian terakhir video tersebut, emang agak lain perempuan ini ya kayaknya ya. Kayak ngefly gitu ya? Iya, kayak udah di depan penyidik pun juga nggak ada rasa kayak menyesal atas tindakan. Kayak masih pede banget itu menceritakan begini. Mungkin pengaruh itu tadi ya? Pengaruhnya masih ada, belum hilang. Nah itu nanti kita pastikan lagi ya, tanyakan langsung kepada Ditreskrimum Polda Sultra. Ada Kompol Indra Asrianto Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sultra. Selamat pagi. Pak Indra. Pak Indra. Selamat pagi Mbak Arif, Mbak Putri dengan Mas Arif. Selamat pagi. Ya, awal mula kasus ini terungkap bagaimana Pak? Itu ada video. Videonya ini apakah diunggah sama pelaku atau seperti apa? Baik, berawal dari informasi dari ibu korban sebenarnya. Dari ibu korban setelah pasca dikirim video oleh diduga pelaku ataupun saat ini pelaku. Kemudian ibu korban meminta bantuan kepada salah satu keluarga untuk mengamankan yang bersangkutan, sehingga perwakilan daripada ibu korban yang ada di Kendari, kemudian bersama-sama dengan petugas mengamankan yang bersangkutan, sebagaimana video yang sudah ditayangkan saat ini. Pada saat yang bersangkutan diamankan, ada perlawanan. Kemudian yang bersangkutan diamankan yang pertama kali yaitu di Polresta Kendari. Polresta Kendari yang kemudian ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta Kendari. Baik. Oke. Lalu perempuan ini akhirnya itu kan cuman satu ya, kalau kita lihat kan hanya perempuan saja nih, pelaku perempuan yang ditangkap, tapi kan dalam video itu ada pria juga ya Pak ya. Itu siapa dan apakah juga sudah diamankan begitu? Baik, yang bersangkutan saat ini perlu kami sampaikan bahwa penanganannya sudah ditangani oleh Polda Sultra, diambil alih penanganannya. Kemudian yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Jadi diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya itu hari Senin sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tanggal 21 April. Untuk kemudian telah terjadi perselisihan melalui komunikasi via handphone, di mana komunikasi antara ibu korban dan pelaku pada sesaat sesudah terjadinya perselisihan, yang bersangkutan datang atau masuk ke dalam kamar kos yang di mana di dalam kamar kos ini tinggal juga yaitu adik daripada pelaku, di mana adik pelaku ini sedang melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut. Jadi tidak turut serta, Mas, tidak turut serta, melainkan bahwa adik pelaku ini mengasuh anak ataupun korban. Kemudian karena rasa amarah dan kesal, yang bersangkutan pelaku mendokumentasikan atau memvideokan dengan cara mengambil anak tersebut dari adik pelaku, kemudian membanting, dan alhamdulillah kebetulan di dalam kamar kos tersebut pada saat dibanting ataupun mohon maaf dilakukan penganiayaan itu di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut.
Bagaimana kondisi bayi 6 bulan ini pasca penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku? Pasca penganiayaan saat ini korban secara kasat mata terlihat aktif, Mas. Artinya korban dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan saat ini dijaga ataupun dirawat oleh nenek korban. Oke, ini hubungan antara pelaku ya dengan korban bayi 6 bulan ini yang tentu juga memiliki orang tua begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kasubdit, Pak Indra. Baik, diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil pemeriksaan hubungan antara ibu korban dengan pelaku ini antara keponakan dan tante. Artinya kemarin dijelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, orang tua dari, mohon maaf, ibu korban mempunyai orang tua dan yang bersangkutan adalah saudara daripada orang tua ibu korban. Oke, Pak, untuk sanksi hukum yang akan menjerat pelaku ini seperti apa? Baik, pada yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan, dibuktikan dengan fakta hukum yang kami peroleh, kemudian disertai dengan 2 alat bukti, yaitu yang pertama kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 2 orang, kemudian kami lakukan penyitaan barang bukti 1 buah handphone, yang dimana digunakan untuk mendokumentasikan sebagaimana yang viral saat ini. Dengan 2 alat bukti tersebut kami terapkan pasal 80, kemudian contoh pasal 76 huruf C, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 3 tahun 6 bulan. Dan kepada yang bersangkutan dapat kami sampaikan saat ini sudah dilakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka. Oke, untuk kasus narkobanya, Pak? Baik, untuk kasus narkobanya sendiri, pada saat penanganan awal memang yang bersangkutan dilakukan cek urin dan itu positif amfetamin atau lebih dikenal dengan sabu, sehingga saat ini telah dikembangkan oleh penyidik narkoba untuk proses lebih lanjut. Sudah lama mengkonsumsi narkoba pelaku ini? Kalau dilihat dari hasil tes urinnya itu sangat terlihat jelas dengan 2 garis positif yang tandanya positif bahwa yang bersangkutan, dan ini adanya persesuaian dengan hasil keterangan korban, ada ulangi dengan pelaku bahwa beberapa hari sebelumnya memang sudah mengkonsumsi narkoba. Oke. Nah, sedikit Pak, mohon maaf saya mengulas kembali. Jadi posisi ibu korban ini tidaklah satu wilayah ya Pak dengan pelaku ini Pak, sehingga akhirnya dititipkanlah anak ini. Nah, untuk keseharian selama ini terkait dengan biaya untuk menangani, menghandle sang anak ya korban ini seperti apa Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku bahwa selama kurun waktu 6 bulan terhadap anak ataupun korban ini diasuh oleh pelaku dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku, sehingga memang ini yang salah satu poin penting pada saat komunikasi antara pelaku dan ibu korban, yang dimana ibu korban saat ini posisinya di luar dari kota Kendari sedang merantau untuk bekerja, dan sampai dengan saat terakhir komunikasi menurut informasi yang kami peroleh bahwa biaya pengasuhan itu dikeluarkan oleh pelaku, sehingga ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi pelaku meminta biaya kepada ibu korban untuk membantu dalam hal pengasuhan anak. Oke. Ya, tapi tidak juga berujung dengan penganiayaan terhadap anak ya Pak, 6 bulan ya, tidak dibenarkan juga begitu. Artinya ini kayaknya bayinya baru lahir langsung diasuh begitu ya sama pelaku ya. Kalau melihat usia anaknya saat ini 6 bulan, sudah mengasuh selama 6 bulan. Baik, terima kasih banyak informasinya. Kompol Indra Asrianto, Kasubdit 4 Renata di Treskrimum Polda Sultra. Terima kasih Mas Arief dan Mbak Putri.